Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Saat ini, kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Meski sudah diizinkan beraktivitas di luar rumah, namun gereja sangat menghimbau agar semua jemaat menjadi anak Tuhan yang memberikan teladan dengan disiplin mengikuti seluruh himbauan pemerintah dalam beraktivitas sehari-hari. Saudara, inilah hal sederhana, namun penuh dampak yang bisa kita lakukan bagi bangsa dan negara kita saat ini. Bagi saudara yang masih tetap atau akan kembali beraktivitas di luar rumah, mari biasakan mentaati peraturan pemerintah untuk jaga jarak dan memakai masker. Mari terus menjaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Gereja juga sangat ingin memastikan saudara-saudara sekalian dalam kondisi dan keadaan yang baik dan sehat. Untuk itu bagi jemaat yang sakit, membutuhkan bantuan atau topangan doa, silakan menghubungi para leaders atau sekretariat gereja di nomor yang tertera di layar. Mari kita tetap saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain dalam kasih. Sambil menyesuaikan diri dengan arahan pemerintah tentang pembatasan-pembatasan dalam pelaksanaan ibadah, gereja juga ingin mendata ulang informasi kontak setiap jemaat GKS Grogol. Untuk itu, mohon kirimkan nama lengkap dan alamat saudara melalui WhatsApp ke nomor WhatsApp sekretariat yang tertera di layar. Komunitas itu penting. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, mari kita terus menjaga erat persekutuan kita dalam kasih dengan menghadiri acara penggalian Alkitab setiap Rabu jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Turmerka Huis atau Bapak Apin. Mari kita juga saling menguatkan dengan membagikan words of hope kepada sama jemaat yang membutuhkan agar kita tak berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi adik-adik sekolah minggu, setelah ini ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan kembali dilayani oleh Pendeta Bunadi Subrata. Untuk itu, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya untuk selalu mendapatkan update. Damai sejahtera menyertai kita semua. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga, pastikan keperluan perjamuan kudus sudah siap dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias, serta terlibat dengan sungguh-sungguh dalam perjamuan kudus, khusus di minggu ini. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah. Ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Salam untuk semua jemaat Tuhan GKS FBC Grogol yang setia mengikuti ibadah online. Senang berjumpa dengan saudara semua. Saya percaya bahwa kita senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungannya. Amin. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pendeta Bunadi Subrata, Gembala senior kita, disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu saudara pastikan bahwa kita mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir, sehingga kita menerima berkat yang seutuhnya dari Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Ada firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Siap memuji Tuhan? Yes. Siap bersyukur saudara? Amin. Haleluya.
Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal dengan segenap hati. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Angkat suaramu, oh, oh. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Saudara, ada kuasa dalam pengucapan syukur. Seberat apapun persoalan yang kita alami hari-hari ini, percayalah bahwa dengan kita mengucap syukur, ada kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Sebab kenapa saudara? Yesus Tuhan kita berkuasa atas segalanya. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan hati kita menyembah Tuhan hari ini. Arahkan hatimu kepada Dia, sumber kehidupan kita. Kasih Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari kita nyanyikan puji ini dari awal. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah
Yesus Allahku, besar kasih-Nya dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Angkat suaramu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, oh Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan, menyembuhkan. Oh, dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu, pulihkan hidup kami, Tuhan. Oh, we worship you, we worship you. Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan selamanya. Oh, tiada nama lain di bumi, di surga, hanya nama Yesus, nama Yesus yang berkuasa. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang memulihkan, Kau yang menyembuhkanku. Oh, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya.
Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Angkat suaramu, haleluya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji, tak pernah terlambat. Pulihkan hidupku. Kami percaya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita siapkan hati, karena pada hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur saudara di rumah masing-masing. Pada hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Hidup dalam Waktu Tuhan. Ini sangat penting, karena hidup yang paling indah, hidup yang paling diberkati adalah hidup dalam waktunya Tuhan. Kita berjalan dalam waktunya Tuhan. Ada sebuah pertanyaan yang barangkali paling sering ditanyakan akhir-akhir ini, yaitu kapan berakhirnya pandemi corona ini? Barangkali semua orang menanyakan hal yang sama. Kapan berakhir? Terus terang tidak ada seorang pun yang bisa menjawabnya, karena yang hanya bisa menjawabnya adalah Tuhan. Hari ini saudaraku, tentu sebagai manusia kita ingin pandemi corona ini cepat berlalu, sebab sudah membuat kita sengsara, membuat kita susah. Setiap hari di Indonesia terpapar bertambah lebih kurang 1.000 orang setiap hari. Belum lagi kalau kita lihat angka pengangguran makin hari makin tinggi, sudah mencapai sekitar 5 juta orang. Banyak sekali orang-orang sudah cemas, bahkan sudah merasa sangat cemas. Mereka sudah mikirin tentang pekerjaan mereka, bagaimana nanti usaha mereka, pendidikan anak-anak, belum lagi menjaga kesehatan. Semua serba cemas. Tapi tentu tidak ada seorang pun yang mengetahui secara persis kapan berakhirnya pandemi corona ini. Hanya Tuhan yang tahu, karena firman Tuhan berkata Tuhan itu berdaulat atas waktu. Tapi yang harus kita yakini adalah bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan mengajak kita semua membaca
dalam kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Perhatikan kata saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, dan masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya. Ini kisah yang luar biasa, kisah Yesus melakukan mujizat air menjadi anggur di dalam acara perkawinan di Kana, saudara-saudara. Maria ibu Yesus mengetahui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Maka ia datang kepada Yesus dan memberitahu bahwa mereka kehabisan anggur, dan minta tolong Yesus melakukan sesuatu. Tetapi apa jawab Yesus? Perhatikan. Apa jawab Yesus? Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Perhatikan kata saatku belum tiba. Dari kisah ini kita belajar sesuatu, saudara, bahwa Yesus mempunyai waktu yang khusus, yang spesifik untuk melakukan sesuatu. Tidak bisa didikte oleh manusia, tidak bisa disuruh-suruh oleh manusia. Dia punya waktu yang spesifik untuk melakukan sesuatu. Nah, contoh lain tentang ini, mari kita akan perhatikan beberapa ayat supaya kita menjadi semakin mengerti bahwa Tuhan kita mempunyai waktu yang khusus untuk melakukan sesuatu. Saya ajak kita melihat dalam Mazmur pasal 105 ayat 17 sampai 20. Mazmur 105 ayat 17 sampai 20 demikian. "Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya." Ini adalah firman Tuhan tentang Yusuf. Perhatikan ada kata-kata dalam firman Tuhan tadi, sampai saat firman-Nya sudah genap. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Jadi Tuhan memiliki satu waktu yang spesifik, yang khusus untuk mengakhiri ujiannya Yusuf. Tuhan memulai ujian Yusuf ketika dia berusia 17 tahun. Dan Tuhan mengakhirinya ketika dia berusia 30 tahun. Nah, pada waktunya Tuhan, Yusuf dilepaskan dari penjara. Dan dia dipromosikan Tuhan luar biasa. Dia menjadi orang nomor 2 yang berkuasa atas seluruh Mesir. Dan kedudukannya hanya di bawah Firaun. Contoh lain, saudaraku, mari saya ajak kita melihat dalam Kejadian 21 ayat yang kedua. Kejadian 21 ayat kedua demikian. "Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya.
pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Yang kedua, ini adalah firman Tuhan tentang Abraham dan Sarah. Perhatikan juga ada kata-kata yang menarik. Dikatakan di sini pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jadi setelah melewati masa yang sangat panjang, pada waktu yang ditetapkan Tuhan, itu penting. Jadi ada waktunya Tuhan, maka dikatakan di sini Sarah kemudian mengandung dan melahirkan seorang anak dalam masa tuanya. Mari kita juga lihat dalam Perjanjian Baru ada sebuah kisah di dalam Markus pasal yang ke-6. Tuhan Yesus di situ dikatakan menyuruh murid-muridnya naik perahu menyeberang danau. Dan dia sendiri tidak ikut, dia naik ke atas bukit karena dia mau berdoa. Maka dikatakan di situ bahwa ketika murid-murid menaati perintah Yesus, maka di tengah danau mereka dihantam oleh badai yang besar. Terus terang dari atas bukit sebenarnya Yesus melihat ada badai itu, tapi dia tidak langsung menolong. Dia tahu akan ada badai, tapi dia tidak langsung menolong. Dikatakan dalam firman Tuhan, pada jam 3 malam atau jam 3 subuh saudaraku, Yesus baru turun menolong mereka. Padahal badai itu sudah terjadi beberapa jam sebelumnya. Nah, di sini kita juga belajar bahwa Tuhan mempunyai waktu yang spesifik untuk menolong seseorang. Jadi dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita hari ini mengambil kesimpulan saudara, dari kisah-kisah yang tadi kita baca, kisah Yusuf, kita Abraham, Sarah, dan juga murid-murid Tuhan, maka kita di sini belajar sesuatu, yaitu bahwa permohonan doa kita tidak selalu dikabulkan oleh Tuhan dengan segera atau instan. Berarti di sini kita belajar ada yang namanya penundaan. Ada yang namanya penangguhan, saudara-saudara. Berarti ada masa menunggu antara kita meminta dengan kita menerimanya. Terus terang, saudara, kata penundaan ini merupakan sesuatu yang jadi masalah besar bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman. Mengapa? Karena kita semua yang hidup di akhir zaman ini ingin serba cepat. Kita nggak suka dengan yang namanya penundaan. Kita selalu inginnya serba instan. Maka makanan dibuat instan. Orang kepengen kaya secara instan. Orang kepengen sukses secara instan. Semua ingin serba instan. Ya, kita nggak sabaran. Kita nggak suka dengan yang namanya menunggu. Coba saja contoh, misalkan kita makan di restoran, lalu pelayannya lama sekali mengeluarkan makanan yang kita pesan, maka kita akan kesal. Karena apa? Karena kita nggak suka menunggu lama. Contoh lain, misalkan kita lagi ngantri di kasir supermarket, antriannya sudah panjang, lalu sudah kita hampir sampai ke kasir, tiba-tiba mesin kasirnya macet. Kita pasti kesal. Kita nggak suka dengan yang namanya penundaan. Tapi hari ini kita mau belajar karena ada di Alkitab. Ada dalam firman Tuhan bahwa penundaan atas jawaban doa itu juga merupakan bagian dari rencana Tuhan. Ya, jadi sama halnya dengan pengabulan doa. Sama, bahkan nilainya bisa lebih tinggi daripada pengabulan doa. Hari ini mari bersama saya kita katakan ya bersama-sama. Demikian, penundaan atas jawaban doa adalah bagian dari rencana Tuhan. Mari katakan sama-sama 2, 3. Penundaan atas jawaban doa adalah bagian dari rencana Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan saat ini. Hari-hari ini kita dalam pandemi corona yang sudah berlangsung lebih dari 3 bulan dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Bahkan di beberapa negara di dunia sudah lebih daripada 3 bulan. Nah, butuh waktu, saudaraku, untuk menemukan vaksinnya. Jadi kita nggak ada yang tahu kapan ini berakhir. Jadi sesungguhnya kalau saya boleh katakan,
kita ini sedang hidup di masa penundaan jawaban doa. Di masa penundaan jawaban doa. Mengapa? Karena saya percaya setiap kita sudah berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh cepetan Tuhan, segera hentikan pandemi corona ini karena kita sudah sengsara. Bahkan ada beberapa orang barangkali sudah mendoakannya dengan mengusir, ya, menghardik dan ingin cepat-cepat pandemi corona ini berakhir dan lenyap dari muka bumi ini. Tetapi kenyataannya adalah tidak terjadi. Sampai hari ini pandemi corona itu masih ada. Masih kita harus lewati pandemi corona ini sampai kapan kita belum tahu. Nah, di masa penundaan jawaban doa ini, kita harus punya rohani yang kuat, saudara. Kita harus punya rohani yang kuat. Oleh karena itu pada hari ini saya ingin menyampaikan ada 3 kekuatan rohani. 3 kekuatan rohani yang harus kita kembangkan di masa penundaan ini. Harus kita kembangkan kalau kita mau jadi orang-orang Kristen yang kuat, yang diberkati oleh Tuhan. Ini yang saya mau bagi kepada saudara pada hari ini. Ada 3 kekuatan rohani, yaitu yang pertama mengembangkan buah roh kesabaran. Yang kedua mengembangkan iman yang kuat. Dan yang ketiga, saudaraku, mengembangkan sikap yang bergantung mutlak kepada Tuhan. Kalau kita punya ketiga kekuatan rohani ini, maka di tengah pandemi corona ini kita akan tetap kuat, kita akan bisa bertahan, dan kita akan muncul sebagai pemenang. Haleluya. Mari kita lihat satu persatu, saudara. Yang pertama adalah mengembangkan buah roh kesabaran. Mari kita membaca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mari kita kembangkan buah roh kesabaran, ya. Salah satu dari buah roh adalah kesabaran. Saudara, saya mau cerita sebuah ilustrasi terjadi di Jepang. Ada seorang kakek, dia bersama dengan cucunya tinggal di sebuah desa. Dia ingin berdagang di sebuah kota besar. Mereka punya karakter yang sangat berbeda. Sang kakek ini sabar, kepengennya apa-apa pelan-pelan. Tapi sang cucu kepengennya cepet-cepet. Dan tentu ini menimbulkan masalah. Karena di perjalanan, jadi mereka ini selalu bertengkar. Si anak kepengen cepet-cepet. Hayo kakek cepet, nanti kita terlambat. Tapi si kakek kepengen pelan-pelan. Sabar, sabar cucuku, sabar cucuku. Jadi seperti itu keadaannya. Nah, mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk mencapai kota besar itu. Dan memang karena si kakek juga sudah tua, jalannya juga tentu sudah tidak bisa terlalu cepat. Jadi si cucu udah merasa terlambat ini. Sampai ke kota sudah terlambat. Nah, mereka sampailah di sebuah bukit terakhir sebelum mereka mencapai kota besar itu. Dan ketika mereka sampai di bukit itu, mereka dapat melihat kota besar yang mereka tuju itu. Betapa syoknya mereka, betapa terkejutnya mereka ketika mereka melihat kota itu hancur lebur. Ada api di mana-mana, asap di mana-mana. Mereka syok, mereka sangat terkejut melihat kota itu. Tahukah saudaraku, kota itu adalah kota Hiroshima yang pernah dibom oleh pesawat Amerika Serikat. Sang cucu kemudian berkata kepada kakeknya, "Kakek, seandainya kita lebih cepat sampai ke kota itu, kita pasti sudah mati." Dari ilustrasi ini kita mempelajari sesuatu, saudara, bahwa cepat itu belum tentu selalu baik. Jadi masalahnya bukan cepat atau lambatnya, tapi masalahnya adalah mari tiap hari
kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Itu yang paling aman, saudara-saudara. Jadi hari ini mari kita kembangkan buah roh kesabaran. Di era new normal ini hidup kita tidak akan sebebas, tidak akan seenak sebelum pandemi. Ada banyak keterbatasan, kita perlu kembangkan buah roh kesabaran, saudara-saudara. Sabar dalam hal apa? Pertama tentu sabar dalam rumah tangga. Jadilah suami yang sabar, jadilah istri yang sabar, jadi orang tua yang sabar, jadi anak-anak yang sabar, saudara. Sebab kalau kita enggak sabar, bisa-bisa tiap hari terjadi perang di dalam rumah tangga kita. Karena kita banyak ada di rumah. Dan bisa-bisa banyak orang menjadi kepahitan. Suami istri tidurnya mensana in corpore sano. Saudara tahu apa artinya mensana in corpore sano? Artinya yang satu di sana, yang satu di sono. Karena ribut, ya, kepahitan satu dengan yang lain. Yang kedua, saudara-saudara, juga sabar dalam bisnis. Bisnis yang nggak mudah hari-hari ini karena terdampak pandemi corona. Di mana dalam bisnis pendapatan kita menurun, tagihan-tagihan juga tidak dibayar, dan lain-lain. Kita mesti sabar. Dan yang ketiga juga sabar dalam menantikan waktunya Tuhan. Menantikan kapan Tuhan menyelesaikan semuanya ini. Karena hanya Tuhan yang mampu dan bisa menyelesaikannya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perhatikan saudaraku, ada dua hal penting. Dua hal penting. Kalau buah roh kesabaran ini kita kembangkan, maka kita akan menghasilkan dua hal penting ini yang sangat berguna bagi kita di hari-hari yang sulit ini. Yang pertama adalah yang saya mau bagi untuk saudara, yaitu membuat kita tahan uji. Membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang tahan uji. Apa arti tahan uji? Tahan uji adalah sebuah sikap yang tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah, saudara. Dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup ini, kita tidak mudah menyerah. Saya mau menyampaikan sebuah kisah seorang wanita, saudara, bernama Nancy Matthew Elliot atau Nancy Matthew Edison. Dia lahir tahun 1810 di Amerika Serikat. Satu hari, anaknya yang baru berusia 4 tahun, agak tuli dan bodoh di sekolah. Dia pulang ke rumah dengan membawa secari kertas dari gurunya, saudara. Ibunya yang bernama Nancy ini membaca kertas tersebut. Isinya adalah, Tommy, anak ibu sangat bodoh. Kami minta ibu mengeluarkannya dari sekolah. Nancy, sang ibu, terkejut sekali membaca surat itu. Tapi dia mempunyai sebuah tekad yang teguh. Dia berkata dalam hatinya, anak saya Tommy bukan anak yang bodoh. Saya sendiri akan mendidik dia, mengajar dia kalau sekolah sudah tidak bisa lagi mengajar dia. Akhirnya memang Tommy ini dikeluarkan dari sekolah, saudara, dan dididik, diajar oleh ibunya sendiri. Tahukah saudaraku, beberapa tahun kemudian Tommy ini bertumbuh menjadi seorang bernama Thomas Alva Edison, seorang penemu terbesar di dunia ini. Salah satunya adalah dia menemukan lampu pijar. Ya, cuma sekolah sekitar 3 bulan. Secara fisik juga agak tuli, saudara. Namun itu semua tidak menjadi penghalang dia menjadi orang yang sukses. Tapi tidak banyak orang kenal siapa Nancy. Sebenarnya dialah ada orang yang paling berjasa di balik kesuksesan Thomas Alva Edison, saudaraku. Dialah yang mendidik, mengajar anak ini menjadi seorang penemu terbesar di dunia ini. Thomas Alva Edison, saudaraku, memiliki 1093 paten penemuan atas namanya. Dengan doa, dengan kesabaran, tidak pernah menyerah, pantang menyerah. Ya, dia mendidik anaknya ini sehingga akhirnya menjadi seorang yang sukses luar biasa. Maka benarlah perkataan Edwin Cole, saudara. Saya pernah membaca
perkataan Edwin Cole, pendiri daripada Christian Men's Network, yang terkenal dengan gerakan pria sejati, yang memberkati banyak pria-pria. Dia mengatakan sesuatu yang luar biasa, yaitu dia berkata, seorang pemenang itu bukan tidak pernah gagal, tetapi tidak pernah menyerah. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama kata-kata ini. Seorang pemenang bukan tidak pernah gagal, tapi tidak pernah menyerah. Mari katakan sama-sama, 2, 3. Seorang pemenang bukan tidak pernah gagal, tapi tidak pernah menyerah. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Yang berikut saudaraku, yang kedua, membuat kita menerima penggenapan janji Tuhan. Jadi kalau kita mengembangkan buah roh kesabaran kita, maka akan membuat kita menerima penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Abraham menerima penggenapan janji Tuhan bukan karena dia hanya punya iman. Memang dia punya iman yang luar biasa sehingga dia disebut bapa orang beriman. Tapi perhatikan, karena dia juga punya kesabaran. Dia punya kesabaran. Mari kita lihat Ibrani pasal 6 ayat 15 demikian. Ibrani pasal 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi Abraham memperoleh Ishak, ya, anaknya itu bukan hanya karena dia punya iman yang dahsyat, tapi karena dia punya kesabaran. Jadi dua-dua ini penting, kita punya iman dan kita punya kesabaran. Siapa yang hobi nonton sepak bola? Barangkali ada di antara saudaraku yang senang sepak bola. Misalkan sebuah tim sepak bola, saudara, mereka sudah unggul 20-0 atas lawannya. Berarti ini merupakan tim yang hebat, tim yang luar biasa. Namun mereka berhenti bertanding sebelum pertandingan usai. Maka tetap saja mereka akan dinyatakan kalah. Meskipun mereka tim yang hebat, tapi jika berhenti sebelum pertandingan berakhir, tetap akan kalah. Makanya iman penting, tapi kesabaran untuk menantikan janji Tuhan itu juga penting. Charles Spurgeon, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, dia berkata begini, saudara. Janji-janji Tuhan adalah seperti cek dari bank surga yang kita sahkan dengan iman dan kita ajukan kepada Allah untuk pembayaran. Puji Tuhan. Tapi jangan lupa, cek itu ada kalanya cek mundur, bukan cek kontan. Dan kita harus tambahkan kesabaran untuk mendapatkannya. Jadi kesabaran itu sangat penting. Nah, saudara-saudara, yang berikut saudaraku, kita juga harus mengembangkan iman yang kuat. Yang kedua, mengembangkan iman yang kuat. Di masa penundaan ini kita harus punya iman yang kuat, saudara. Nah, waktu dan iman itu seperti saudara kembar. Jadi di satu sisi waktu, di satu sisi adalah iman. Apa maksudnya? Perhatikan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berdoa, dijawab Tuhan langsung. Kita berdoa, dijawab Tuhan langsung. Saya kira kita nggak butuh iman. Dan iman itu tidak akan pernah kuat. Kenapa? Karena langsung dijawab oleh Tuhan. Tetapi karena ada penundaan jawaban doa, maka di situ iman kita diuji. Iman kita dilatih, saudara. Sehingga iman kita itu menjadi semakin kuat, menjadi semakin kuat. Roma pasal 4. Mari kita lihat ya. Roma pasal 4 ayat 19 sampai 21. Roma 4 ayat 19 sampai 21 demikian. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Haleluya, sebuah ayat yang luar biasa. Menjadi bukti di sini bahwa Abraham tidak dikalahkan
oleh waktu dan keadaan. Dia tidak dikalahkan oleh waktu dan keadaan. Ia percaya penuh kepada Tuhan dan janjinya. Bahkan dengan berjalannya waktu, imannya tidak menjadi lemah. Tidak jadi lemah. Bahkan dikatakan di sini malah bertambah kuat. Seperti Abraham, saudaraku, saudara dan saya juga akan diuji. Iman kita semua akan diuji oleh Tuhan. Setiap ujian iman itu ada awal dan ada akhir. Tuhan yang memulainya dan Tuhan juga yang akan mengakhirinya. Perjalanan hidup orang percaya itu tidak melewati gua, saudara, tapi melewati terowongan. Tentu ada beda melewati gua dengan melewati terowongan. Kalau kita masuk ke gua, karena itu alam, belum tentu ada jalan keluarnya. Belum tentu ada jalan tembusnya. Tapi kalau terowongan itu buatan orang, pasti orang buat terowongan itu di ujung sana ada jalan tembusnya. Oleh karena itu, saudaraku, saya mau katakan perjalanan iman kita bukan masuk gua, tetapi masuk terowongan. Waktu kita dalam terowongan terasa gelap, ya, hidup kita gelap gulita. Tapi percaya selalu, ada keyakinan bahwa di ujung daripada terowongan itu pasti akan ada terang kembali. Hari-hari ini kita hidup dalam kegelapan pandemi corona. Sudah banyak kesusahan, banyak penderitaan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya iman yang kuat. Percaya bahwa di ujung sana, di ujung terowongan itu, pasti akan ada terang Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang mesti kita kembangkan di masa penundaan ini? Yaitu mengembangkan sikap bergantung mutlak kepada Tuhan. Jadi ada 3 hal yang penting, saudaraku. Yang pertama adalah mengembangkan buah roh kesabaran. Yang kedua mengembangkan iman yang kuat. Dan yang ketiga adalah, saudaraku, mengembangkan sikap bergantung mutlak kepada Tuhan. Di masa penundaan ini kita harus mengembangkan sikap bergantung mutlak kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Ini kisah tentang Rasul Paulus. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kami kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Rasul Paulus mengalami kehidupan yang sangat-sangat berat, sangat-sangat berat. Yang dicatat di sini dia putus asa. Tapi kemudian Tuhan mengajarnya untuk keluar sebagai pemenang. Dia bisa mengatasi persoalan yang berat itu, maka dia harus bergantung mutlak kepada Tuhan. Itu kuncinya, bergantung mutlak kepada Tuhan. Maka saudaraku, dia mempraktekannya, dan haleluya, dia berhasil mengatasi semua persoalan hidup yang berat yang harus dia hadapi. Dan dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Pandemi corona ini menyebabkan hidup kita sangat berat. Saya hari ini ingin mendorong kita semua, mari kita hidup bergantung mutlak kepada Tuhan. Hidup bergantung mutlak kepada Tuhan. Di masa pandemi ini, ya, barangkali ya ada banyak di antara kita yang sudah dalam situasi sepertinya udah mentok. Sudah nggak ada jalan keluar sama sekali. Berhentilah. Saya mau katakan berhentilah bergantung pada kekuatan kita atau kekuatan orang lain. Kita belajar hari-hari ini bergantung mutlak kepada kekuatan Tuhan. Saya mau katakan jangan teruskan. Kalau engkau teruskan bergantung kepada kekuatan diri sendiri, bukannya semakin baik, akan menjadi semakin buruk, akan menjadi semakin terpuruk keadaan kita. Jadi hari ini mari kita semua termasuk saya,
Kita belajar bagaimana kita bergantung mutlak kepada Tuhan, saudara-saudara. Saya pernah mengalami persoalan, saudara, yang tampaknya memang sudah mustahil. Buat saya itu sudah mustahil. Tapi saya mencoba terus. Mencoba menyelesaikannya dengan cara saya sendiri. Dengan kekuatan saya sendiri. Ternyata saya gagal. Malah jadinya nggak karuan. Saya masih ingat satu hari saya berdoa. Dan Tuhan bicara di hati saya. Tuhan berkata begini, anakku, mengerjakan kemustahilan itu bagian aku, bukan bagian kamu. Saya berdoa kepada Tuhan ketika mendengar kata-kata itu. Saya katakan, benar Tuhan, urusan kemustahilan bukan bagian saya, tapi bagian Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ajar saya untuk tidak lagi menggunakan kekuatan saya, tapi saya mau bergantung mutlak kepada Tuhan. Dan saya mempraktekkannya. Saya menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan puji nama Tuhan, Tuhan buka jalan. Dia berikan saya mujizat. Dia berikan saya solusi, bahkan yang tidak pernah saya bayangkan. Dari pengalaman itu saya mendorong kita semua. Hari-hari ini, di masa-masa sulit ini, jangan andalkan kekuatan kita yang tidak seberapa ini, tapi andalkan kekuatan Tuhan. Saudaraku, mengapa banyak orang masih coba pakai kekuatannya sendiri? Terus coba pakai kekuatannya sendiri. Jawabannya cuma satu, karena kesombongan. Karena kesombongan. Dia tidak mau menyerah kepada Tuhan. Padahal kalau dia mau hidup berkemenangan, kuncinya adalah menyerah kepada Tuhan. Bergantung mutlak hanya kepada Tuhan, maka dia akan beroleh kemenangan. Kita sudah belajar minggu lalu, saudaraku, bahwa kesombongan itu awal kejatuhan manusia. Kesombongan itu awal kehancuran manusia. Oleh sebab itu janganlah kita sombong, nggak ada gunanya. Kemampuan kita, kekuatan kita sangat terbatas. Hari ini jadilah orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, karena kita akan mengalami bagaimana kekuatan Tuhan memberikan solusi dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya akan ajak saudaraku melihat sebuah ayat firman Tuhan. Ayat ini bagus sekali. Dalam Sefanya pasal 3 ayat 12, saudara. Sefanya pasal 3 ayat 12, demikian. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dalam bahasa Indonesia dikatakan rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Tapi perhatikan bahasa Inggrisnya. Saya ambil dari New King James. Ditulis begini, saudaraku. I will live in your midst, a meek and humble people. Artinya di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Nabi Sefanya ini sedang menyampaikan pesan Tuhan tentang hukuman Tuhan kepada kerajaan Yehuda karena mereka hidup dalam dosa dan sudah meninggalkan Tuhan. Tetapi yang menariknya di sini dikatakan Tuhan akan membiarkan hidup mereka yang lemah lembut dan rendah hati. Yang lain akan dihukum, tetapi orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati akan dibiarkan hidup oleh Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati adalah orang-orang yang bergantung mutlak kepada Tuhan. Mereka berkata, saya nggak bisa kerja tanpa Tuhan, saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan, semuanya saya butuh Tuhan. Sebaliknya orang yang sombong sangat bergantung kepada kekuatannya sendiri. Dan orang yang sombong itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kita sudah belajar minggu lalu bahwa kekayaan, kehormatan, kehidupan, tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan akan diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang rendah hati dan lemah lembut. Oleh karena itu, marilah hari ini jadilah orang-orang yang rendah hati dan lemah lembut, bergantung mutlak kepada Tuhan. Haleluya. Saya mau cerita, ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa.
Karena apa? Karena ketergantungannya yang mutlak kepada Tuhan. Dia sangat mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia bernama Smith Wigglesworth, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia lahir tahun 1859 di Inggris dari keluarga yang sederhana. Sepanjang pelayanannya luar biasa, saudara. Dia membangkitkan belasan orang mati dan ribuan orang disembuhkan ya dari penyakit dan kerasukan setan. Satu hari dia melayani di rumah sakit. Dia diminta mendoakan orang yang sudah hampir mati. Di situ ada dokter dan keluarganya semua ada di situ. Dan mereka mempersilahkan Smith Wigglesworth ini mendoakan ya orang yang sudah hampir mati ini. Kata dokter, usianya tinggal beberapa hari lagi. Orang ini kena kanker, jadi perutnya bengkak, saudaraku, perutnya besar karena sakit kanker. Apa yang dilakukan oleh Smith, saudaraku? Yang dilakukan adalah dia mendoakan, tapi bukan hanya mendoakan. Tiba-tiba dia memukul perut daripada orang yang sakit ini dengan keras. Akibat dipukul dengan sangat keras itu, malah orang ini mati. Dokter terkejut luar biasa. Dan sang keluarga daripada orang yang mati ini marah tentu dan ingin menuntut. Tapi tiba-tiba mujizat terjadi. Orang itu yang mati bangkit, saudaraku. Dan kemudian dia datangi Smith Wigglesworth. Dia mengucapkan terima kasih. Dan Smith berkata, yang menyembuhkanmu itu bukan aku, tetapi Tuhan. Ini kesaksian yang luar biasa dari seorang bernama Smith Wigglesworth. Kenapa? Karena dia punya iman yang besar. Dia punya iman yang besar. Dan iman yang besar ini lahir dari mana, saudara? Dari hubungannya, ya, hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan sikap, ya, kebergantungan mutlaknya kepada Tuhan. Itu yang membuat dia dipakai Tuhan luar biasa. Sikap kebergantungan mutlaknya kepada Tuhan. Dia berkata begini, saudara, saya tidak berdoa lebih dari 15 menit. Tapi saya tidak akan melewatkan 15 menit berlalu tanpa berdoa. Dia selalu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dia bergantung mutlak kepada Tuhan. Itu membuat dia sukses. Dia diberkati Tuhan luar biasa. Jadi hari ini, di tengah pandemi corona, saudaraku, di masa penundaan jawaban doa, kita nggak tahu sampai kapan. Tapi yang penting hari ini mari kita kembangkan 3 kekuatan rohani yang sangat kita butuhkan. Yang pertama, kembangkan buah roh kesabaran. Yang kedua, kembangkan iman yang kuat. Dan yang ketiga, saudaraku, kembangkan sikap bergantung mutlak kepada Tuhan. Akhirnya mari kita akan katakan bersama-sama perkataan ini, saudara. Saat segala cara yang sudah dilakukan bagaikan jalan buntu, Tuhan mampu bekerja secara luar biasa. Mari katakan sama-sama ya. 2, 3. Saat segala cara yang sudah dilakukan bagaikan jalan buntu, Tuhan mampu bekerja secara luar biasa. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berjalan, kami mau hidup dalam waktunya Tuhan. Kami belajar ada yang namanya penundaan jawaban doa. Kami tahu itu juga bagian daripada rencana-Mu Tuhan. Oleh karena itu hari-hari ini kami sedang hidup dalam penundaan jawaban doa. Kami tidak mau paksa Tuhan. Kami tidak mau mendikte Tuhan. Karena kami tahu Tuhan berdaulat atas waktu. Tapi hari-hari ini kami mau kembangkan 3 hal yang kami sudah pelajari pada hari ini Tuhan. Kami mau kembangkan buah roh kesabaran. Kami mau kembangkan iman yang kuat Tuhan. Dan kami mau kembangkan sikap bergantung mutlak kepada Tuhan. Berikan kasih karunia-Mu Tuhan kepada kami semua, supaya kami mampu melakukan ini. Supaya kami mampu mempraktekkan ini. Sehingga hidup kami kuat,
hidup kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi akan menerima perjamuan kudus. Kami siapkan hati kami, ampuni dosa-dosa kami, supaya tatkala kami menerima perjamuan kudus itu menjadi kuasa, merupakan kuasa yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, mari kita siapkan perjamuan kudus, roti dan anggur di rumah masing-masing. Dan mari kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita akan nyanyikan sebuah lagu ini. salibmu.
mujizat-Mu di hidupku. Puji Tuhan. Apakah semua saudara sudah siap? Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan kita. Kita tutup mata, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kami boleh kembali menerima perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Mereka yang sakit biar disembuhkan oleh Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit telah disembuhkan oleh Tuhan. Dan lewat perjamuan kudus ini kami bersatu, kami menyatu dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah menang. Maka ketika kami ada di dalam Engkau dan Engkau dalam kami, kami pun menjadi orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat Tuhan yang hari ini sudah mendengarkan khotbah dan sudah menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Barusan saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya bahwa semuanya kita diberkati. Amin. Mari kita lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, dan saya percaya kita akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan sebuah pujian. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita imani firman Tuhan ini dengan lagu.
kami percaya Tuhan. Percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi dengan iman katakan hatiku percaya. Hati kami percaya. Terima kasih Tuhan. Oh, hatiku percaya, selalu ku percaya. Oh, hati kami percaya. Selalu ku percaya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Karena sampai saat ini kami boleh baik adanya. Itu pasti karena pemeliharaanmu yang luar biasa buat kami Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami bisa beribadah, walaupun ibadah online Tuhan. Tapi kami bersyukur karena kami percaya ini juga adalah berkat yang Kau berikan buat kami. Kami masih bisa memuji Engkau, kami bisa memuliakan Engkau, bahkan kami masih bisa mendengar isi hati-Mu melalui firman yang sudah disampaikan. Biarlah firman itu boleh tertanam di dalam kehidupan kami, dan firman itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan firman itu yang menjadi kekuatan buat roh kami, agar kami boleh menjadi orang-orang yang beda dengan orang-orang dunia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, biarlah juga pada hari ini kami mau berdoa Tuhan, buat Bapak Bu Nadi ya Tuhan, beserta keluarga. Biarlah Engkau memberkati Bapak Bu Nadi dan Ibu Elizabeth beserta anak-anak. Biarlah Engkau menjaga, melindungi, dan memberkatinya. Berilah kesehatan, berilah keadaan yang baik, berilah sukacita yang daripadamu. Biarlah Bapak Bu Nadi dan Ibu Elizabeth beserta keluarga boleh menjadi teladan buat kami, keluarga lepas keluarga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan, kami juga mau berdoa buat para hamba-hamba Tuhan, buat para pelayan Tuhan yang boleh mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati mereka, memberi kekuatan buat mereka, untuk mereka terus bekerja melayani Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, dan Tuhan, kami percaya Engkau memelihara mereka beserta keluarga mereka hingga mereka tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ditaruh oleh Tuhan di gereja kemuliaan Sion. Biarlah Engkau memberkati gereja di mana kami boleh beribadah. Biarlah gereja ini boleh terus memuliakan Engkau. Gereja ini boleh terus meninggikan Engkau. Dan gereja ini menjadi berkat bagi orang-orang lain ya Tuhan. Karena ada nama Tuhan di dalam gereja kemuliaan Sion. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami berada di gereja yang Tuhan percayakan buat kami. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, ada pandemi corona ya Tuhan, yang kami tidak tahu kapan selesainya. Tapi kami tahu Tuhan, pertolongan-Mu lah yang
boleh terjadi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Biarlah di tengah-tengah pandemik ini Tuhan, kami percayakan kehidupan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa terus diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Walaupun kami melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, studi kami, tapi kami tetap percaya bahwa kami boleh sehat itu semua karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Biarlah pandemik ini boleh cepat selesai Tuhan, atas pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati ya Tuhan para medis, dokter, perawat ya Tuhan yang ada di garis depan di tengah-tengah keadaan saat ini ya Tuhan. Berilah mereka semua kekuatan Tuhan. Berilah mereka damai sejahtera Tuhan, hingga mereka bisa melakukan apa yang mereka kerjakan ini Tuhan dengan sukacita, dengan kekuatan yang daripadamu Tuhan. Berkati dokter dan para perawat ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan beserta keluarga mereka Tuhan. Berilah mereka kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami memberkati mereka, siapapun mereka, dimanapun mereka, Engkau memberkati ya Tuhan. Para dokter dan para medis ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kiranya pemimpin takut akan Tuhan ada di dalam bangsa kami ya Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan Engkau, bangsa yang meninggikan Engkau Tuhan. Berkati dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan Yesus. Berikan kesejahteraan buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah kedamaian, kerukunan ada di dalam bangsa kami Tuhan. Generasi-generasi yang kreatif, generasi yang pintar ada di dalam bangsa kami ya Tuhan. Berkati Indonesia ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan di mana mereka berada ya Tuhan. Biarlah mereka menjadi pendoa dan menjadi berkat di mana Tuhan menempatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami juga mau memberkati Bapak Presiden kami ya Tuhan, Bapak Joko Widodo Tuhan. Biarlah Engkau memberkati beliau beserta timnya ya Tuhan. Biarlah hikmat daripada Tuhan Yesus juga turun buat mereka untuk menjadi pemimpin di dalam bangsa dan negara kami ini, Indonesia tercinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan para pemimpin kami juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini juga kepadamu Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami minta ampun Tuhan. Biarlah hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini kepadamu Tuhan, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami kembali sepenuhnya hanya kepadamu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah. Mari kita terima doa berkat. Kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kembali kepada Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa dalam ibadah online berikutnya. Sampai jumpa di penggalian Alkitab dari Rabu jam 7:30 malam, di DPP hari Jumat jam 7:30 malam, dan di ibadah online minggu depan. Bagi para orang tua GKS Grogol, yuk kita kumpulkan anak-anak ya. Setelah ini, kita akan segera menyaksikan ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus menyertai. Kita berdoa di sini. Siapkan adik-adik Alkitab, adik-adik. Pagi-pagi bangun, saya mau ibadah. Ya tinggal ngeklik doang adik-adik, gampang. Ya, dengerin firman. Yuk adik-adik, kita berkumpul di depan layar. Setiap hari Minggu jam 11:30 siang di YouTube GKS FBC. Kita akan mendengarkan Kak Tini bercerita tentang kasih Yesus. Kita akan belajar sama-sama untuk memiliki karakter Kristus dan mengasihi teman-teman kita. Jangan ketinggalan ya. Dadah!